Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kelima kali ini kita akan membahas tentang momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Pada materi kali ini ada dua kompetensi yang harus kita capai, yakni kompetensi pengetahuan 3.5 dan kompetensi keterampilan 4.5. Nah, untuk kompetensi pengetahuannya yakni menerapkan konsep momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Sedangkan kompetensi keterampilannya yakni mendemonstrasikan berbagai jenis tumbukan. Adapun indikatornya untuk kompetensi pengetahuan ada 3 ya, sedangkan untuk indikator kompetensi keterampilannya pun juga ada 3 ya, bisa dilihat. Langsung ke materi yang pertama yakni momentum. Nah, momentum merupakan suatu besaran yang dimiliki oleh benda yang memiliki massa dan bergerak. Nah, sehingga apa? Sehingga momentum itu muncul ya, bisa muncul jika ada massa dan kecepatan. Nah, sehingga momentum itu sendiri dirumuskan dengan P sama dengan M kali V, di mana P itu adalah momentum, M itu massa memiliki satuan kilogram, V kecepatan. Contoh, sebuah mobil sedan bermassa 800 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Maka momentum mobil sedan adalah, nah di sini diketahui massanya 800 kg. Kemudian kecepatannya 10 meter per sekon, sehingga P sama dengan M kali V, 800 dikali 10. Nah, hasilnya adalah 8.000 kg meter per sekon. Kemudian materi yang kedua adalah impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu atau lamanya gaya tersebut bekerja pada suatu benda. Impuls sendiri itu dirumuskan dengan F kali delta T atau gaya dikali dengan selang waktu. Nah, selain itu impuls juga dirumuskan dengan hasil dari perubahan momentum atau I sama dengan M kali V2 min V1. Dari kedua rumus tersebut bisa digabungkan sehingga dihasilkan F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1, di mana I sama dengan impuls yang memiliki satuan Newton sekon, F gaya dengan satuan Newton, selang waktu dengan satuan S, M massa dengan satuan kilogram, dengan V kecepatan ya, memiliki satuan meter per sekon. Nah, manfaat impuls itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Beberapa di antaranya, yang pertama sarung tinju. Sarung tinju itu dibuat empuk dengan tujuan untuk memperkecil gaya pukulan. Nah, kemudian matras itu juga dibuat empuk dengan tujuan mengantisipasi cedera saat berolahraga. Karena apa? Karena ketika matras itu tebal, maka gaya itu akan diperkecil seiring dengan lamanya waktu ya. Maka semakin lama waktunya, maka gaya akan semakin kecil. Kemudian nomor 3, desain depan mobil mudah ringsek untuk mengurangi efek benturan. Nah, sekarang mobil dibuat bodi bagian depan itu mudah ringsek dengan tujuan sebagai peredam, sehingga ketika menabrak maka efeknya tidak sefatal ketika mobil depan itu tidak mudah ringsek. Karena dengan ringsek itu, dengan mudah ringsek tadi itu sudah memperlambat waktu sehingga gaya yang diberikan akan berkurang. Contoh soal, sebuah truk massanya 2000 kg melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika truk tersebut menabrak sebuah pohon dan berhenti setelah 0,4 sekon, gaya rata-rata yang dialami truk selama berlangsungnya tabrakan adalah, nah di sini diketahui massa truk adalah 2000 kg, kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon, kecepatan akhir karena berhenti berarti kecepatannya adalah 0. Nah, selang waktu lamanya benturan adalah 0,4 sekon. Nah, berarti berapa gayanya? Nah, di sini dari rumus yang atas
bisa kita ambil F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1. F kali delta T-nya 0,4, M-nya 2000, ya, kecepatan akhir 0, kecepatan awal min 10, sehingga ketika kita masukkan semuanya, ya, ini akan diperoleh F kali 0,4 sama dengan 2000 kali min 10, ya. 2000 kali min 10 itu adalah min 20.000, sehingga F kali 0,4 sama dengan min 20.000. Karena yang ditanyakan adalah F, ya, sehingga 0,4 harus pindah menyeberangi sama dengan yang semula perkalian, kalau pindah menjadi pembagian, berarti min 20.000 dibagi 0,4, sehingga F sama dengan min 50.000 Newton. Minus ini menunjukkan gaya berlawanan dengan arah gerak, ya. Jadi gaya min ini menunjukkan perlawanan pohon terhadap truk yang menabrak pohon tadi. Kemudian yang C, hukum kekekalan momentum, ya. Jumlah besar momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah besar momentum setelah tumbukan. Ini adalah aplikasi dari hukum kekekalan energi, di mana jumlah momentum sebelum tumbukan harus sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Ini P momentum sebelum tumbukan, P aksen momentum setelah tumbukan. Baik, mungkin itu materi pada pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.